Generasi Muda Indonesia, apa kabarnya hari ini? Semoga masih sehat dan masih senang semuanya, semangatnya juga semoga masih banyak untuk belajar. Karena kali ini di Vokasi Kini senang sekali saya Syahna Suwartono kembali hadir untuk mengajak kalian berkenalan dengan berbagai profesi kekinian dan pastinya bisa menjadi pilihan buat masa depan kalian. Dan hari ini kita akan belajar mengenai beberapa profesi di dunia kreatif. Nah mungkin aku pengen tahu dulu nih, apakah ada dari generasi muda yang bercita-cita mungkin pengen jadi YouTuber? Nah pasti banyak kan yang udah pernah nonton Atta Halilintar misalnya gitu yang punya penghasilan cukup besar dan fantastis. Dan pasti banyak juga nih yang pengen mencoba peruntungan gitu menjadi YouTuber tuh gimana sih? Tapi mungkin gak hanya YouTuber aja, ada juga mungkin yang pengen jadi animator misalnya. Bisa keren kerja di luar negeri, di Marvel Studios misalnya, mengharumkan nama Indonesia untuk menjadi animator terkeren Indonesia. Nah, makanya kita akan membahas di Vokasi Kini pada episode kali ini dengan beberapa narasumber kita yang sudah hadir. Yang pertama saya akan menyapa langsung Pak Dadan Rusdana, Animation Supervisor at MNC Animation. Halo Pak Dadan. Selanjutnya ada narasumber kedua kita yaitu Daryl Wilson, Ketua Asosiasi Industri Animasi Indonesia atau AINAKI. Halo Mas Daryl. Ya, selamat siang. Halo. Dan ada narasumber kita ketiga yaitu Gerald Sebastian, Co-founder and Business Director at Kok Bisa. Benar ya Mas Gerald ya? Halo Mas Gerald. Yes, benar. Halo. Halo. Oke, mungkin aku pertama-tama pengen tahu dari Mas Gerald terlebih dahulu gitu ya, karena ini kan penasaran banget gitu sebagai konten kreator sebenarnya apa sih yang dikerjain dan proses kerjanya mungkin boleh dijelasin sedikit. Kita mulainya itu coba ngejelasin hal-hal yang susah, hal-hal yang tadinya susah banget jelasin. Contoh misalkan kenapa sih pesawat bisa terbang atau kenapa sih COVID-19 tuh bisa terjadi gitu di dunia. Nah, kita tuh mencoba menjelaskannya dengan animasi motion graphic. Nah, itu kita asal muasalnya ada kebetulan aku dan Ketut salah satu co-founder kita melihat kayaknya ini ada kekosongan konten edukasi di Indonesia. Sebenarnya bukan karena ini ya, bukan kita dengan cara nyensor atau ya mungkin ngelarang-larang, tapi dengan cara kita kasih alternatif konten yang jauh lebih baik. Jadi kita kasih alternatif konten yang sebenarnya bisa jadi kalau misalkan ini sebutnya misalkan di luar negeri gitu kita pengen nonton tayangan yang hiburan gitu ya, kita bisa setel misalkan kayak HBO, Disney kayak gitu. Jadi sebenarnya menyiapkan pilihan yang banyak gitu ya untuk audience Indonesia ya. Betul. Oke, dan proses pembuatannya untuk satu video tuh gimana Mas? Karena kan kalau misalnya kita nonton Kok Bisa itu cukup jeli dan cukup detail gitu. Berarti satu video tuh produksinya berapa lama dan merancangnya gitu dari awal tuh seperti apa? Awalnya itu proses kreatif kita mulai dari riset dulu. Jadi jadi animasi itu kalau menurut kita itu adalah outputnya. Jadi kayak hasil akhirnya. Nah, kita pengen ngasih riset yang sebenarnya lebih mendalam tapi juga dengan bahasa yang mudah dimengerti sama orang-orang. Makanya dari riset itu ini banyak data-data kita kumpulin, lalu kita bikinin skripnya. Ya dari skrip lalu kita terusin ke storyboard. Dari storyboard, jadi storyboard tuh kayak gambar-gambar komik gitu supaya kita tahu dari scene 1 ke scene 2 itu gimana, baru kita bikinin animasinya. Kayak gitu. Prosesnya. Proses kreatifnya seperti itu ya. Oke, kalau gitu tapi yang paling penting sebenarnya risetnya sih. Kalau kita tetap risetnya harus dalam, harus kredibel. Ya. Oke, kalau begitu saya berpindah ke Mas Daryl. Mas Daryl mungkin boleh dijelaskan sedikit gitu ya untuk menggugah para generasi muda di sana. Sebenarnya kalau kita melihat industri animasi di Indonesia tuh seperti apa sih dan semenarik apa sebenarnya dunia animasi di Indonesia ini? Ya. Kenapa animasi itu menjadi sesuatu yang sangat passionate buat saya geluti sampai 14 tahun ini, karena memang di animasi sendiri dari segi penceritaan kita bisa menghidupkan cerita-cerita yang gak masuk akal, sangat imajinatif menjadi sesuatu yang bisa connect dengan penontonnya. Nah tentunya berarti kan kita harus memiliki pesan apa yang kita mau sampaikan melalui karya animasi kita nanti. Kira-kira seperti itu sih. Oke.
Intinya memang banyak sekali yang dihasilkan gitu ya belakangan, mungkin 5 tahun belakangan ini dari dunia animasi di Indonesia. Ya, seperti kita lihat di 5 tahun terakhir, di industri animasi sendiri sebenarnya mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Nah, di animasi sendiri itu ada 2 kategori, di mana secara bisnis itu ada usaha yang memang fokus di bisnis, di jasa, jasa produksi animasi. Lalu ada jasa konten, itu kita nyebutnya adalah IP bisnis atau bisnis berbasis karakter. Nah, kita ngelihat dengan adanya digital platform seperti YouTube, di mana creator udah bisa menghasilkan dan mengembangkan karakter yang dia bikin menjadi sebuah output, mau itu jadi web series, mau jadi serial animasi, dan lain-lain. Itu sudah kita lihat cukup banyak berkembang dan banyak juga penontonnya gitu. Nah, di situ mereka bisa membangun bisnisnya mereka sendiri terkait karakter yang mereka kembangkan. Oke, sudah umum dan sudah lazim ya, karena memang sekarang kan teknologi luar biasa gitu, apalagi kita bisa mengirim gambar, mengirim data semuanya lewat teknologi internet, artinya tidak ada batasan gitu ya untuk mengerjakan proyek dari manapun. Tadi menarik sekali apa yang dikatakan oleh Mas Daryl dan juga Mas Gerald gitu ya mengenai pengenalan kita sebenarnya untuk masuk ke dalam content creation gitu, baik itu content creation dalam kanal YouTube ataupun kita bicara mengenai dunia animasi secara garis besar. Nanti kita akan bicara lebih lanjut lagi karena pastinya nih banyak banget generasi muda yang penasaran gitu ya seberapa menjanjikannya sebenarnya profesi-profesi di dalam dunia kreatif ini. Karena kalau misalnya kita bicara sama generasi yang atas tuh pasti agak-agak ini bisa nggak ya menghidupi, tapi pastinya bisa. Nah, makanya kita akan membahas sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Balik lagi di Vokasi Kini dan kita masih bicara mengenai profesi-profesi di dunia kreatif di Indonesia. Dan saya akan ke Pak Dadan, saya penasaran nih, Pak Dadan bisa mendengar saya ya. Gimana sih sebenarnya yang dibutuhkan gitu ya Pak oleh industri untuk bisa menjalani profesi sebagai animator? Yang mendorong saya untuk jadi animator, sebelumnya saya tidak terpikirkan sih untuk jadi animator ya. Ya memang saya suka menggambar, tapi saya sebenarnya tidak seperti kebanyakan orang yang memang mereka udah punya cita-cita dulunya, memang sering nonton komik, sering baca komik, sering nonton animasi, yang menjadi kayak semacam cita-cita saya ingin jadi animator suatu saat nanti. Pada suatu saat saya lihat video klip band asal luar negeri. Dia menggabungkan animasi 2 dimensi, 3 dimensi, dan live action dijadiin jadi satu gitu kan. Pada saat itu, kok keren banget sih menurut saya gitu. Nah, timbullah saya keinginan tuh, saya harus bisa gambar seperti itu. Suatu saat nanti saya juga akan bisa belajar animasi gitu. Dan akhirnya singkat cerita ya saya belajar animasi, saya berkecimpung di dunia animasi sampai sekarang. Oke, baik. Itulah tadi jawaban dari Pak Dadan. Dan selanjutnya mungkin saya juga penasaran dari Mas Gerald. Mas Gerald mungkin bisa dijelaskan kalau mau menjadi konten kreator gitu ya Mas. Sebenarnya tadi kan dibilang riset adalah yang utama gitu. Tapi harus memiliki keahlian apa lagi sih untuk menjadi seorang konten kreator? Tadi soalnya sempat dibahas mengenai jadi YouTuber tuh beda sebenarnya sama jadi konten kreator. Ya, jadi sebenarnya yang kita butuhkan itu mungkin khusus untuk konten edukasi kayak nggak semua konten. Jadi kalau mau di ini sedikit, ya sebenarnya yang kita butuhkan itu ya tentunya adalah kitanya dulu kita suka atau enggak sama yang kita lakuin, terutama dalam pembuatan konten, dan sisanya adalah ya kita latihan terus untuk gimana cara kita punya generate idea, gimana cara kita bisa ngumpulin ide-ide, ataupun gimana cara kita untuk bikin konten yang kita ini dituangkan dalam satu skrip yang kita bisa lakukan. Oke, tapi kalau kita karena sebenarnya outputnya entah. Kalau kita bicara mengenai content creating kan sebenarnya ini
bisa dibilang banyak banget gitu kompetitornya. Tapi gimana sih caranya untuk membuat sesuatu yang mungkin bisa menjadi penggerak pasar gitu. Orang tuh bisa ngelihat ke arah situ gitu. Di tengah begitu banyaknya video-video kreatif yang bermunculan. Nah, jadi yang kita lakukan pertama kan kita udah tahu kita mau ngapain, dan yang keduanya adalah kita mesti tahu nih berita atau kita punya ciri khas tuh dari masing-masing itu apa. Mungkin kalau bisa itu ciri khasnya memang lewat animasi. Cuma mungkin aja nih ternyata konten edukasi yang next itu adalah orang bikin tutorial ngajar di depan papan tulis kayak gitu. Nah, itu ada banyak hal, dan yang tentunya selain kita punya ciri khas, kita mesti tahu apakah ini yang sebenarnya orang sukai saat ini. Oke. Bahkan di dunia konten kreator ada yang unik untuk mengetahui hal ini. Ada yang mereka bikin konten edukasi tapi dengan campuran dari konten edukasi sama web series, digabungin jadi satu dan itu jadi komedi. Oke. Tapi komedi ada edukasinya. Oke. Itu tough ya pasti ya. Nah, tough banget itu. Itu risetnya cuma berarti emang harus tebal banget tuh risetnya ya. Yap. Oke, intinya emang kita harus tahu uniqueness kita dan apa yang mau kita tuju gitu ya. Jadi konten kita tidak bisa tidak tenggelam gitu di antara konten-konten yang menarik-menarik lainnya. Nah, kemudian kalau misalnya aku berpindah ke Mas Daryl penasaran juga mengenai lapangan kerja gitu ya dari industri animasi ini gitu. Apakah sebesar itu, dan kalau misalnya tadi Mas Daryl bilang ada 80 profesi sebenarnya. Nah, kalau mau memulai apakah harus menjadi seorang animator yang memang bisa menggambar dulu, atau pintu masuknya tuh dari mana gitu, Mas? Ya. Yang menarik sih sebenarnya di industri kita ini ternyata di animasi ini memang melibatkan banyak sekali profesi gitu yang terlibat, mulai dari penulis cerita. Jadi bukan cuma hanya animator saja, tapi ada storyboard artist, ada karakter designer, ada musisi, ada voice over talent yang mengisi suara para karakter kita. Sehingga kolaborasi itu yang menjadi menarik, dan tentunya nanti teknologi produksi yang terus berkembang ya, yang kita terus pelajari dan kita terus kembangkan di studio kita. Oke, untuk gambaran sedikit gitu ya dari Mas Gerald dan juga Mas Daryl, mungkin boleh sentuh sedikit mengenai penghasilannya tuh seberapa sih kalau mau menjadi animator gitu awalnya, atau masuk ke dunia animasi. Biasanya fresh graduate tuh bisa per bulannya bisa mengantongi berapa? Dari Mas Gerald terlebih dahulu kalau gitu. Kalau menjadi konten kreator. Saya mungkin nggak nyebut angkanya kali ya. Mungkin lebih ke ini. Kalau masalah uangnya sih emang yang pastinya kita bukan masalah. Uang tuh bukan masalah gedenya, tapi cukupnya berapa. Cukupnya berapa? Nah, kalau itu sih udah sejauh kita ya di Kobisa itu kita sih cukup. Oke. Bisa menghasilkan lah ya. Bisa menghasilkan, dan yang paling penting bukan cuma menghasilkan untuk kita sendiri, tapi apa yang kita bisa hasilkan dari orang lain. Dari konten-konten edukasi ataupun dari konten yang kita buat ini, kita bisa pertanggungjawabkan dan kita bisa bagi ke masyarakat luas agar masyarakat luas bisa nonton konten yang lebih baik. Itu sih. Jadi motivasinya emang harus ini banget, sesuai banget sama apa yang kita suka dan yang pasti berguna untuk masyarakat. Oke, Mas Gerald, mungkin boleh dijelasin langsung aja mengenai apa sih serunya sebagai content creator gitu, dan apa yang bikin lagi sehingga mau ada di content creating ini dalam waktu yang lama ini. Kita istilahnya bikin kita nagih adalah kita ngelakuin hal yang sebenarnya kita suka dan apa yang sebenarnya masyarakat butuhin, apa yang orang butuhin. Yang paling penting adalah apa yang berdampak bagi orang lain. Sukses itu emang buat orang-orang yang emang bermanfaat gitu ya untuk orang lain. Oke, dan pertanyaan yang kurang lebih mirip gitu ya, yang saya juga ingin tanyakan kepada Pak Dadan. Pak Dadan, sebenarnya apa sih yang bikin dunia animasi dan para animator ini terus dicari, dan apa serunya sih dunia animasi ini? Silakan Pak Dadan. Kalau keahlian animator selain bisa menggambar banyak sih, karena pada dasarnya menganimasikan karakter itu sendiri bukan hanya dengan bisa menggambar aja gitu. Misalkan elemen-elemen lainnya juga banyak. Misalkan
kita minimal harus punya keterampilan atau pengetahuan tentang dasar-dasar estetika, seperti kamera, terus kamera atau sinematografi, terus misalkan cara penjiwaan kita kepada karakter tersebut, adegan yang akan kita buat di animasi itu seperti apa. Ya itu kan perlu penjiwaan yang kuat, pendalaman karakter yang kuat. Kita minimal harus mengerti acting yang paling minim lah. Ya lebih baik yang dipelajari terus, actingnya yang biar lebih bagus lagi itu lebih bagus gitu loh. Ya yang penting itu semua bisa dipelajari, nggak ada yang bisa nggak dipelajari gitu. Itu aja. Oke, selanjutnya saya juga pengen tahu dari Mas Daryl, mungkin bisa dijelasin apa sih yang menarik gitu dari dunia animasi dan buat orang-orang atau generasi muda yang juga tertarik dengan animasi, mungkin boleh diceritain keseruannya yang bikin Mas Daryl nih terus-menerus pengen tahu mengenai animasi Indonesia. Ya, buat teman-teman yang tertarik untuk menggeluti atau mendalami lagi atau membangun karirnya di industri animasi, di bidang animasi, sebelum ke situ saya pengen bercerita dikit mungkin ya, bahwa ternyata banyak mispersepsi di masyarakat umum gitu, bahwa oh animator itu tuh yang bikin animasi. Nah itu pandangan yang saya mau update gitu kali ya, tepatnya. Jadi animator itu hanya profesi yang berada atau merupakan bagian dari proses produksi animasi secara besar. Dan di dalam sebuah proses produksi animasi itu melibatkan berbagai macam profesi. Dan kita sudah mendefinisikan profesi-profesi yang ada di sektor animasi itu apa saja, dan ada 80 profesi. Gitu. Dan profesi ini nanti ada kaitannya dengan selalu orang bertanya, karirnya nanti kalau jadi animator nanti ujung-ujungnya kemana sih? Nah itu sudah terdefine dengan baik gitu. Nanti bisa dicari informasi lebih lanjut terkait itu. Nah balik lagi ke dalam proses produksi animasi. Jadi seperti tadi saya ceritakan bahwa di sebuah proses produksi animasi di situ ada 3 tahapan besar, yaitu praproduksi, ada produksi, dan post production. Nah di tahap praproduksi di situ melibatkan profesi-profesi tertentu, mulai dari misalnya 1 sutradara, lalu 2 penulis cerita, yang ketiga ada karakter designer, ada production designer, ada sound engineer yang sudah terlibat di situ untuk mengkonsep audionya, ada voice talent yang nanti akan mengisi suara-suara para karakternya. Lalu ketika misalnya contoh ketika masuk ke tahap produksi, di situ ada animator, ada ilustrator, animator juga ada 2D animator, ada 3D animator, dan lain-lain. Lalu di post production di situ ada visual effect artist, ada video editor, dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman harus tahu di situ, dan ketika tahu itu, kita bisa menentukan ketika saya tertarik dengan animasi, ternyata minat saya adalah menulis cerita. Ya berarti bisa membangun karir Anda untuk menulis cerita di animasi sebagai scriptwriter. Tapi kalau misalnya ternyata memang daya tariknya adalah menciptakan gerakan seperti yang dikerjakan oleh seorang animator, ya berarti membangun karir sebagai animator. Nah ini kira-kira yang saya mau update dulu terkait profesi-profesi yang ada di animasi. Dan tentunya tadi diceritakan bahwa banyak animator kita yang terlibat di produksi-produksi internasional. Jangan salah, studio animasi lokal pun sudah banyak yang terlibat di produksi internasional. Cuma memang karena masalah NDA, biasanya tuh ada non-disclosure agreement di mana kita tidak bisa mempublikasi. Kita tidak bisa mempublikasi apa yang sedang kita kerjakan. Makanya biasanya itu tidak tersebar atau terekspos gitu ya. Tapi itu sudah banyak sekali studio kita yang menggarap terlibat di produksi skala internasional. Jadi buat teman-teman tentukan dulu minatnya apa, baru masuk atau perdalam lagi kira-kira profesi mana yang kalian mau geluti ke depannya. Oke, pertanyaan yang kurang lebih mirip gitu, Mas Daryl. Mungkin boleh ceritain betapa serunya menjadi seorang animator dan menggeluti dunia animasi, dan apa sih yang bikin Mas Daryl nagih sampai 14 tahun berkarir di animasi? Serial animasi di lokal pun di beberapa 3 tahun terakhir ini kita lihat ada Adit Sopojarwo, ada Keluarga Si Somat, Si Entong, terus Nusa dan Rara, lalu ada yang terakhir itu Super Nelly, ternyata juga tayang di TV nasional kita. Nah, selain itu di film layar lebar misalnya,
Di situ ada Shizuki the Movie, lalu ada Knight Chris, terus juga ada film-film berikutnya. Dari data asosiasi kita, di tahun ini sendiri sebenarnya kalau tanpa ada kasus pandemi ini, ada 8 film layar lebar yang dari animasi yang bisa tayang gitu. Jadi di situ menunjukkan bahwa ternyata gairah di industri animasi ini berkembang begitu pesat gitu. Dan tentunya kayak misalnya animasi banyak dipakai dengan periklanan, di dunia periklanan gitu ya. Itu udah sangat umum dan memang bisnis itu yang sudah lama berkembang di sektor animasi. Oke, memang intinya animasi akan sangat dekat gitu ya dengan kehidupan kita pribadi, dan pastinya tergantung konten apa dan cerita apa yang mau kita ceritakan lewat animasi, yang pastinya makin lama nih makin erat hubungannya dengan semua yang kita lihat di visualisasi gitu. Pastinya bisa dipakai di iklan, di content creating, dan platform lainnya pastinya. Terima kasih banyak Mas Daryl untuk jawaban-jawabannya, pencerahan-pencerahannya, dan juga Mas Gerald yang sudah bergabung bersama kita, dan juga Pak Dadan yang sudah memberikan insight mengenai dunia kreatif di Indonesia. Tentunya semoga dalam Vokasi Kini episode kali ini bisa mencerahkan kalian semua yang punya ketertarikan di dunia kreatif, baik itu menjadi animator, baik itu untuk masuk ke dunia animasi menjadi tim animasinya, ataupun juga bisa menjadi konten kreator atau nantinya menjadi YouTuber juga bisa. Nah, mudah-mudahan itu adalah pilihan kalian yang masih bingung-bingung. Terima kasih sudah menyaksikan Vokasi Kini kali ini. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Sampai jumpa.